Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Giovanni Vander dalam acara Genius TV untuk membawakan berita yang teraktual dan terpercaya pada Senin 6 Juni 2020. Wabah virus COVID-19 banyak menyebabkan perubahan aspek dalam segala bidang di Indonesia. Dan salah satu aspek yang paling terpengaruh adalah bidang pendidikan. Penyebaran COVID-19 sendiri menyebabkan para siswa dan siswi untuk menjalankan proses pendidikan mereka secara daring. Proses pendidikan daring telah mempengaruhi cara siswa mendapatkan pendidikannya. Ada banyak kendala dalam menjalani pembelajaran daring. Salah satu kendala terbesar dalam sistem pembelajaran daring adalah dibutuhkannya akses internet dan perangkat digital yang menyebabkan kesenjangan pendidikan Indonesia semakin luas. Banyak siswa mengaku mereka mengalami banyak kendala dalam menjalani pendidikan daring, mulai dari kendala teknis hingga kesulitan dalam memahami materi. Beberapa guru juga mengaku bahwa pembelajaran daring tidak seefektif pembelajaran konvensional dikarenakan penyampaian materi yang kurang efektif. Dilansir dari World Bank dalam Estimates of COVID-19 Impacts on Learning and Earning in Indonesia How to Turn the Tide 2020, 67% guru menyatakan kesulitannya dalam mengoperasikan perangkat dan menggunakan platform pembelajaran online. Untuk lebih memahami kondisi pembelajaran daring yang sedang dialami, kami telah mengundang narasumber yang merupakan alumni siswa dari salah satu sekolah swasta di Kota Tangerang. Saat ini kami sudah bersama narasumber kami, Kak Renata Wiharja. Selamat pagi, Kak Renata Wiharja. Gimana nih kabarnya? Iya, selamat pagi juga Kak Jevon. Baik kok kabar saya. Untuk Kak Jevon sendiri gimana? Puji Tuhan, kabar saya juga baik. Kak Renata kesibukannya apa nih sekarang, kalau boleh tahu? Kalau sekarang sih sibukannya ya bantu-bantu orang tua aja di rumah. Karena orang tua buka warung, jadi ya kesibukan untuk sekarang bantu-bantu aja di rumah. Bantu-bantu orang tua ya, Kak, kesibukannya. Ya. Oke, Kak Rey. Jadi kami punya beberapa pertanyaan-pertanyaan nih yang ingin kami tanyakan kepada Kakak mengenai sistem pembelajaran daring selama pandemi COVID-19. Pengalaman apa sih yang Kakak rasain nih selama pembelajaran daring ini kalau boleh tahu, Kak? Pengalaman saya sih selama 2 tahun ini melakukan pembelajaran daring ada plus dan minusnya sih. Kayak pertama, waktu pertama kali saya diumumkan libur kan 2 minggu. Tapi lama-kelamaan malah jadi 2 tahun. Gak ada yang bisa nebak ya, Kak ya? Ya, pada awalnya saya merasa aneh aja dengan pembelajaran daring ini. Karena saya belum terbiasa belajar dari rumah. Akan tetapi saya nggak perlu siap-siap. Saya merasa kalau ini kayak liburan aja. Dan waktu itu saya juga belum merasakan bahwa pembelajaran daring ini kurang efektif. Jadi efektif gak nih menurut Kakak kalau pembelajaran daring ini sendiri menurut Kakak? Kalau untuk pembelajaran daring ini menurut saya ada kesulitan dan manfaatnya juga. Seperti saya mulai dulu nih dari kesulitan ya. Iya, boleh. Yang pertama mungkin sulit manajemen waktu. Contohnya seperti bangun di pagi hari untuk absen. Karena juga alarm juga kurang efektif sih untuk membangunkan. Yang kedua, seperti penyampaian materi menjadi kurang efektif. Dan saya juga agak sulit untuk menangkap materi yang dijelaskan. Yang ketiga, saya juga jujur aja terlalu nyaman di rumah, jadi susah untuk fokus. Dan terkadang juga suka lupa kalau ada tugas. Yang terakhir, saya suka ada gangguan seperti teknisi lah, seperti alat untuk yang dilakukan pembelajaran daring, seperti laptop, misalkan kayak sinyalnya kurang bagus atau kuotanya tiba-tiba habis. Bisa juga kan kadang-kadang suka mati lampu, mati listrik kan. Ya untuk saya sih kesulitan gitu aja. Kalau dari manfaatnya ya. Iya. Yang pertama menurut saya tuh menghemat uang saku aja.
Jadi nggak perlu ngeluarin duit kan. Kalau misalkan ke sekolah kan harus kayak jajan makanan gitu. Iya, boros Kak Ya, ya. boros jadinya kan. Mm-mm. Sama ongkos transportasi sih menurut saya, kayak bensin motor buat ke sekolah gitu. Jadi Terus lebih irit yang ya Kak ya. ya lebih irit, jadi kan di rumah aja. Mm-mm. Yang kedua, saya juga dapat waktu lebih untuk mengembangkan hobi saya di rumah. Mm. Yang ketiga, saya dapat waktu lebih buat nge-explore hal-hal yang baru yang mungkin saya bakal sukai di kedepannya. Ah iya Kak. Yang terakhir, menurut saya pribadi, saya jadi mendapat waktu istirahat yang lebih cukup. Berbeda dengan sekolah kan. Kalau sekolah kan memiliki waktu yang formal. Mm-mm. Benar. Terkadang sesudah sekolah juga saya nggak langsung pulang kan, bermain dulu bersama teman. Iya. Namanya Hal ini juga masih muda ya ya Kak ya. masih muda. Pulang sekolah Jadi hal ini main. kan jadi membuat waktu istirahat saya kurang kan. Mm-mm. Benar benar Ya. benar. Tapi kalau dilihat nih berarti bisa dibilang ya pembelajaran daring ini bisa saya bilang kurang efektif ya kayak berarti. Iya. Nah, cara kakak sendiri nih buat ngatasin kekurang efektifan dari pembelajaran daring itu sendiri gimana sih kak kalau boleh tahu? Baik Kak Jevon nih. Menurut saya kalau mengatasi soal yang uh, kekurangan ini ya kurang efektif, mulai dari soal manajemen waktu aja dulu ya. Mm-mm. Saya lebih memilih untuk meminta tolong teman saya dengan cara menelpon saya atau meminta bantuan ke rumah untuk membangunkan saya kalau sudah telat Zoom gitu, telat masuk kelas, secara langsung membangunkan. Kalau mulai dari penyampaian materi, yang saya susah tangkap tuh, saya bisa mengatasinya dengan cara merekam di saat guru saya menjelaskan, atau bisa lebih efektif lagi dengan meminta murid yang lebih lebih rajin masuk kelas kan, Iya. meminta bantu untuk menjelaskannya setelah kelas selesai. Iya. Uh, kalau untuk ini sih, kalau misalkan masalah teknisi sih itu bisa meminta ke sekolah kayak menyediakan kuota dari pemerintah gitu, biar Iya, iya. anak-anak yang kuotanya habis bisa ikut Zoom lagi. Oke, pemerintah tolong didengar ya masukan dari salah satu siswa di Kota Tangerang ini ya. Iya. Oke, baik Kak Rey. Eh, Menurut Kak Rey sendiri nih, lebih baik mana sih pembelajaran daring atau pembelajaran tatap muka langsung konvensional? Baik Kak Jevon, kalau menurut saya sendiri sih pribadi lebih memilih buat tatap muka ya langsung ya. Mm-mm. Karena hal tersebut saat pembelajaran tatap muka tuh yang disampaikan oleh guru tuh lebih mudah dicerna dan dipahami. Iya, Lalu hal positifnya juga, saya melakukan pembelajaran tatap muka tuh saya sebagai murid bisa bersosialisasi dengan bagus kan dengan teman-teman, benar. dibandingkan secara daring yang cuman dari rumah aja. Kalau langsung kan bisa koneksinya lebih dapat gitu kan. Iya, bisa bisa ngobrol bareng lah, lebih enak gitu Iya, komunikasinya ya kayak. secara langsung. Karena ya seperti yang kita tahu sendiri kan pembelajaran daring dilakukan dari rumah masing-masing. Jadi kita dapat melakukan sosialisasi cuman lewat sosmed aja. Benar Cuman lewat sosial iya, media. Emang zamannya lewat sih ya sosmed kayak lagi zaman ya. sosial media banget sekarang. Karena Lagi zamannya sekarang. ketambahan sekarang ada COVID ini masuk. Jadi sosial media makin menjamur lah. Iya, makin naik terus. Oke, Tapi Kak Rey. kalau hal ini nggak menutup kemungkinan kalau pembelajaran daring juga memiliki nilai positifnya sendiri. Betul banget, Kak Rey. Oke nih, Kak Rey, ini kalau boleh ya, dari kami minta saran ke kakak, kami minta kritikan juga, serta masukan
buat sekolah, buat pemerintah, buat orang-orang di luar sana yang memiliki kepentingan dengan pendidikan di Indonesia agar dapat membantu proses pembelajaran daring ini ke depannya supaya lebih baik lagi. Apa sih kritik, saran, sama masukannya kalau boleh tahu, Kak? Iya baik Kak Jevon. Saya pribadi memiliki saran untuk pemerintah dan sekolah untuk memberikan paket internet gratis sehingga para murid tidak perlu mengeluarkan biaya atau kuota internet. Pemerintah juga harus meluaskan infrastruktur jaringan internet ke berbagai daerah. Karena di Indonesia sendiri masih banyak daerah yang belum memiliki koneksi internet yang layak ya. Iya, benar banget. Untuk digunakan siswa maupun mahasiswa yang yang dalam masalah pembelajaran. Sekolah-sekolah juga harus beradaptasi dengan pembelajaran daring ini dengan menaruh sistem yang lebih ketat sehingga murid tidak malas untuk melakukan pembelajaran daring. Iya, Jadi biar nggak banyak yang bolos gitu ya. Iya, benar banget, Kak. Para guru juga harus beradaptasi dengan teknologi karena pembelajaran daring ini sangat tergantung dengan teknologi ya. Iya. Jadi benar banget, Kak. jika para guru nggak bisa menggunakan teknologi kan gaptek gitu, tidak akan dapat menyampaikan materi secara efektif. Benar banget, Kak. Ya benar. Dan para guru harusnya tuh memiliki variasi metode pembelajaran yang lebih banyak karena jika tidak divariasikan maka para murid akan merasa jenuh dan dengan pembelajaran daring jadi cepat bosan kan gitu. Iya, benar-benar. Karena juga pembelajaran daring ini kan memang membingungkan kan dan belum pernah terjadi sebelumnya jadi pertama kali kan. Iya. Saya berharap orang tua juga memberi pengertian kan kepada anaknya. Suportif ke anak-anak Suportif. masing-masing ya, kayak. Karena ini semuanya tuh halnya masih baru gitu. Ini normal lah semuanya. Iya, belum jadi kebiasaan lah. Belum jadi habits lah ya, kayak. Jadi habit, ya. Iya. Biasanya kita datang ke sekolah, ini di rumah aja. Iya, benar banget, Kak. Oke, baik Kak Ray. Makasih banget nih ya buat nyempetin diri buat diwawancarai oleh tim dari JTV ini. Makasih banget ya Kak ya udah nyempetin waktunya. Thank you Kak. Ya, sama-sama. Ya. Pada semua smart people setia JTV, kami ucapkan terima kasih telah menyaksikan JTV hari ini. Sekian berita yang saya bawakan bersama narasumber saya. Saya Jevon Evander izin pamit undur diri. Sampai jumpa pada acara JTV berikutnya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, om swastiastu.